Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, salam dan berkah dalem. Bersama dengan saya, Romo Alip dari Gereja Kristus Raja Baciro. Hari ini, hari Senin, tanggal 2 Maret, mengajak saudara-saudari untuk bermenung bersama, di mana permenungan diambil dari Injil Matius, bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Kini mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk bermenung dan semoga karunia Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dalam permenungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pada masa Prapaskah ini, kami yang mulai bertekun mendengarkan sabda, sungguh berguna bagi kehidupan kami, terlebih sabda di hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanan, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila mana kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Dan raja itu akan menjawab mereka, katanya, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia dan disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, 'Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudara yang terkasih, sekali peristiwa ketika saya membaca buku berkaitan dengan Ibu Teresa dari Kalkuta, dia pernah mengatakan, mereka yang tidak diinginkan dan tidak dicintai, mereka yang berjalan di dalam dunia tanpa ada satupun yang memperhatikan. Hal ini mau menandaskan bahwa pernahkah kita mencoba untuk menemui mereka? Dan pernahkah kita mencoba untuk mengenal mereka atau bahkan menemukan mereka? Ajakan Ibu Teresa atau Santa Teresa dari Kalkuta ini menjadi ajakan seperti halnya sabda Tuhan hari ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Masa Prapaskah adalah kesempatan bagi kita untuk membangun pendamaian, membangun budaya, doa, amal, pantang, puasa, dan bermati raga. Oleh karena itu, ajakan Injil Matius bab 25 ayat 31-46 mengajak kita untuk membangun kepedulian kepada mereka yang tersingkir atau bahkan kurang diperhatikan di dalam lingkungan-lingkungan yang terdekat dengan kita. Sapaan-sapaan kecil dan sederhana menjadi jalan dan jembatan bagi kita untuk membawa dan menjumpai Tuhan dalam hidup kita. Semoga sapaan-sapaan kecil dan sederhana yang kita lakukan, terutama untuk mereka yang kurang diperhatikan, yang tersingkir, yang kecil, lemah, dan difabel, memberi kesempatan bagi kita untuk melaksanakan Prapaskah sebagai jalan keselamatan untuk hidup kita. Marilah kini kita mohon berkat dan rahmat, supaya sekecil apapun tindakan dan perbuatan kita sebagai bentuk dan aksi tobat di masa Prapaskah ini diberkati Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga keluarga dan seluruh kegiatan di masa Prapaskah 40 hari kita berpantang dan berpuasa, kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan berkah dalam.